Shalom semuanya. Shalom. Kita kembali lagi berkumpul bersama di ibadah online kita untuk Youth Calvary GPD Kepaduri. Jujur teman-teman, kita semua di sini kangen banget sama kalian di rumah. Sebagai anak muda yang takut akan Tuhan, kalian jangan terlalu panik akan pandemi virus COVID-19 yang semakin luas beredar. Tapi percayalah Tuhan terus ada dalam hati kita. Mari teman-teman semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Mari teman-teman semua yang ada di rumahnya masing-masing atau mungkin di kosannya masing-masing, kita benarkan dulu sikap posisi duduk kita untuk kita sama-sama untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat kuasa-Mu. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Di rumah kami Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami semata Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kau rapi Engkau pakai Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami mendapatkan suatu sukacita Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Youth Calvary yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya malam hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan Youth Calvary. Walaupun masih lewat media sosial, tapi saya yakin dan saya percaya malam hari ini ada Tuhan yang sebentar akan siap memberkati kehidupan kita lewat firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang kekuatan kasih. The power of love. Kekuatan kasih. Ayat yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Rekan-rekan youth yang dikasih oleh Tuhan, judul perikop dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini adalah hidup orang Kristen. Jadi untuk menjadi orang Kristen, ya, itu ada kriterianya, ada catatannya. Jadi orang Kristen itu harus seperti apa? Nah, salah satu hal yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen adalah memiliki kekuatan kasih. Ya. Jadi kasih itu ada powernya, ada kekuatannya. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita bisa introspeksi diri kita, apakah power itu masih ada pada kita atau sudah mulai berkurang atau mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, rekan-rekan youth yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang sudah kita baca tadi, ini diawali dengan ayat yang ke-7. Coba kita baca lagi ayat yang ke-7 dari 1 Petrus pasal 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti masa berlakunya bumi ini, expirednya bumi ini sudah tidak lama lagi, sudah mendekati. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia jatuh temponya
Bahkan firman Tuhan katakan malaikat pun tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Coba kita baca dalam Matius 24 ayat 36. Firman Tuhan katakan, Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu kapan masa berlakunya bumi ini akan berakhir, akan berkesudahan. Tidak ada yang tahu. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hal ini. Ya, kita masih bisa baca di ayat yang ke-7 tadi dari 1 Petrus 4. Karena itu kuasailah dirimu. Yang pertama firman Tuhan ajarkan untuk kita menyikapi keadaan ini, kuasailah dirimu. Lalu yang kedua, jadilah tenang. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Ketiga hal ini akan menjadi panduan bagi anak-anak Tuhan untuk menyikapi keadaan di akhir zaman ini. Mungkin anak-anak youth bertanya, kenapa sih kok jadi orang Kristen sepertinya susah? Semuanya harus diatur begini, nggak boleh begini, semuanya serba dibatasi. Ya, sepertinya kebebasan hidup saya sebagai orang muda itu harus dibatasi, nggak boleh begini dan nggak boleh begitu. Coba kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi bumi, tempat di mana kita tinggal ini, keadaannya bukan semakin membaik, tetapi akan semakin sukar, akan semakin sulit. Ya, ini firman Allah mau tidak mau harus digenapi. Dan kita sebagai anak Tuhan harus bisa merenungkan ayat ini dan meresponinya dengan baik. Karena apa? Di ayat kedua, ini yang menjadi kekhawatiran Tuhan dan menjadi kekhawatiran kita sebagai orang yang percaya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Padahal tadi di awal kita sudah mendapatkan sebuah judul, inilah kehidupan orang Kristen. Tuhan sudah kasih tahu begini. Dan sekarang kita lihat bahwa keadaan manusia pada akhir zaman pun itu sudah dinubuatkan, itu sudah ada. Saya ambil beberapa poin. Yang pertama, banyak orang yang mencintai dirinya sendiri, udah gak peduli lagi sama orang lain. Ini menunjukkan bahwa kasih, ya, kekuatan kasih itu masih ada gak sama kita. Orang lebih mencintai dirinya sendiri, berontak terhadap orang tua, ya, gak pernah mau lagi turut sama orang tua. Orang tua di rumah dijadikan lawan, ya, gak pernah mau dengar-dengaran kepada orang tua, tidak suka berdamai, ya, paling seneng ribut, paling seneng melakukan perlawanan terhadap orang lain, tidak mau ada kedamaian, ya, menjelekkan orang lain, ya.
Ini keadaan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Banyak orang yang lebih suka ngomongin kejelekan orang lain daripada baca ini firman Tuhan, daripada merenungkan akan firman Tuhan. Lalu lebih suka menuruti hawa nafsu mereka. Dan yang terakhir di ayat yang kelima firman Tuhan dalam 2 Timotius 3, mereka beribadah, tetapi sebetulnya mereka beribadah cuma rutinitas. Hatinya jauh dari Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan mungkin sudah nggak ada. Ya, ini satu keadaan yang perlu diperhatikan baik-baik oleh kita sebagai anak-anak youth. Ternyata banyak hal ya yang bertentangan dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Matius 24 ayat 12. Ini menunjukkan satu keadaan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bertambahnya kedurhakaan. Dunia sudah bilang, firman Tuhan sudah bilang bahwa dunia ini akan semakin jahat. Terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Nah, bertambahnya kejahatan, kedurhakaan ini membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, kekuatan kasih kebanyakan anak Tuhan, anak-anak youth itu perlu dipertanyakan lagi. Masih ada atau sudah berkurang atau sudah nggak ada? Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan-jangan kasih kita kepada sesama, kepada Tuhan sudah dingin. Ya, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? 1 Petrus 4, kembali lagi ke ayat sebelumnya, 1 Petrus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ada beberapa poin. Yang pertama, Tuhan ajarkan kepada kita di ayat yang ke-8, kasihilah sesamamu. Kekuatan kasih itu nggak boleh berkurang, baik terhadap sesama, amat terlebih lagi kepada Tuhan. Semakin bertambahnya kejahatan, maka kasih pun harus semakin bertambah juga. Jangan karena semakin bertambahnya kejahatan, justru kasih kita semakin berkurang. Lalu yang kedua, mengasihi tanpa pamrih. Firman Tuhan mencatat tadi ada persungutan-persungutan ketika kita berbuat baik mungkin orang lain, kepada orang lain. Ya, orang lain katakan, lu gak ikhlas mengasihinya. Karena dengan bersungut-sungut, oleh sebab itu, kasihilah sesamamu manusia tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan bahwa dia pun harus melakukan hal yang sama seperti kita. Tidak. Ya. Lalu yang ketiga, mengasihi dengan karunia-karunia. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-10, mengasihi dengan karunia-karunia yang Tuhan taruh pada kita. Kita masing-masing anak youth yang ada, dimanapun kalian berada saat ini, bahwa kalian itu spesial di hadapan Tuhan. Masing-masing Tuhan sudah taruh karunia-karunianya. Ya, yang pertama ada karunia melayani. Kita yang biasa melayani, yang Tuhan taruh karunia melayani di sana, kita kerjakan itu semua dengan kekuatan kasih yang ada pada kita, dengan kesungguhan, dengan tanpa pamrih. Ada karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Kita anak-anak youth yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat sekeliling kita. Kalau ada mereka yang membutuhkan pertolongan, sedangkan kita berkelebihan, mari kita bagikan itu kepada mereka. Karena itu karunia yang Tuhan taruh kepada kita.
Ada karunia juga sebagai pemimpin. Tadi di ayat 10 dikatakan sebagai pengurus. Nah, ini karunia-karunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita mungkin di periode ini sebagai pengurus. Mari kita kerjakan itu dengan kekuatan kasih yang ada pada kita. Ya. Anggota Youth Calvary, sekian banyak karakter mereka, sekian banyak jenjang usia mereka yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita sebagai pengurus harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Lewat ucapan, lewat perkataan. Karena kita sebagai pengurus dan itu sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi mereka. Dan yang terakhir karunia sebagai pengajar, sebagai penginjil. Ya, nggak ada yang menutup kemungkinan mungkin ada nanti di antara kalian Youth Calvary yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan lewat khotbah, sharing firman Tuhan. Itu karunia yang Tuhan berikan semuanya tadi dari awal sampai sekarang. Itu bukan main-main, itu sesuatu yang spesial Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari kita mengajar dengan baik, mari kita menginjil dengan baik, mari kita sampaikan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita itu dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 11 sebagai poin yang terakhir. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi tutur kata kita pun tidak boleh mengeluarkan tutur kata yang tidak menjadi berkat, seperti pesan firman Tuhan kepada Yosua. Ya, taruh itu firman-Mu, firman Tuhan itu di mulut dan bibirmu. Dengan kata lain, Tuhan mau dimanapun engkau berada, perkatakan firman Tuhan itu dengan benar, bukan hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan. Ya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau kita ada sampai pada saat malam hari ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan seperti saya, ya, bisa melayani walaupun lewat media sosial pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya saya, tetapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, dan apalagi kata firman Tuhan, supaya Allah dimuliakan. Bukankah di dalam kehidupan kita ini memang harus mempermuliakan Allah dalam segala hal? Ya, dalam pergaulanmu, di sekolah, di tempat kuliah, mungkin mereka yang sudah bekerja juga harus menjadi berkat. Itu kehidupan orang Kristen, itu kehidupan anak Tuhan yang sesungguhnya, yang Tuhan mau, ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini kata firman Tuhan. Tidak hanya untuk keadaan pada saat ini saja. Kita semua harus dirumahkan. Yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja harus dirumahkan semuanya. Bukan pada saat ini saja kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi kalau masa ini pun Tuhan lalukan dalam kehidupan kita, Tuhan mau sampai selama-lamanya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satunya kekuatan kasih itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 8, apa yang firman Tuhan katakan? Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Firman Tuhan sudah jelas, ya, bahwa kita harus berbuah banyak. Kenapa Tuhan tuntut buah daripada kita? Karena dengan berbuah itu menyenangkan hati Tuhan. Tentu berbuah kebaikan, ya, bukan berbuah kejahatan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini akan menghasilkan buah, termasuk hal-hal yang jahat. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Salah satunya adalah mengaplikasikan kekuatan kasih itu di dalam kehidupan kita, baik kepada sesama, amat terlebih lagi kepada Tuhan. Itu harus menghasilkan buah.
Ya. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan, dan itu menyenangkan nama Tuhan. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita tidak mau kita akan seperti Yudas di akhir zaman, yang pada akhirnya justru menyangkali Tuhan, yang pada akhirnya justru menjual Tuhan. Kita tidak mau. Mari kita sebagai Youth Calvary, kita mau tetap terus menjadi muridnya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan sampai selama-lamanya. Kita pegang, ya, menjadi slogan dari Bapak Gembala, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, sekali melakukan kasih, terus melakukan kasih. Power kasihnya itu jangan berkurang dengan keadaan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Harus tetap kita tanam di dalam hati kita ini dengan baik. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ayat ini bisa menjadi pedoman buat kita. Di Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan berkata, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini perlu kita sadari. Saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang kita terima, keadaan yang kita sedang alami, itu semua dari Tuhan. Itu semua dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi mari anak-anak Youth Calvary yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau lakukan termasuk apa yang kita miliki, termasuk kehidupan kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Salah satu caranya adalah pelihara itu power dari kasih itu dengan baik. Jangan kita biarkan dia semakin dingin, akhirnya hilang dari kehidupan kita. Tetapi kita mau pelihara dengan baik supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Puji Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Dan kami percaya firman-Mu sudah memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak youth yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mari Tuhan lawati mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka mampu untuk memelihara kekuatan kasih yang ada pada mereka ya Tuhan, yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka. Biar itu boleh terpelihara dengan baik ya Tuhan. Mereka boleh menjaganya Tuhan, supaya mereka boleh terus Tuhan mempergunakan kasih itu dengan baik di hadapan-Mu Tuhan. Tidak menjadi dingin dengan keadaan yang terjadi di dunia ini Tuhan, tetapi mereka boleh tetap memelihara kasih yang ada pada mereka dengan baik ya Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, anak-anak Youth Calvary yang ada boleh terus diberkati oleh Tuhan, boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah terima firman Allah ini, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat kembali beribadah walaupun secara online Tuhan. Amin. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami menyudahi ibadah ini Tuhan, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk negara ini Tuhan, untuk Indonesia. Kiranya Tuhan dalam problema yang sedang dihadapi oleh negara ini Tuhan, Engkau yang akan menolong Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan sebagai pemimpin negara beserta jajaran kepemimpinan di bawahnya Tuhan, untuk dapat membuat keputusan Tuhan yang terbaik Tuhan, sehingga Indonesia bisa menang melawan virus yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu bagi Indonesia Tuhan, bagi negara kami Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami supaya kami bisa mengalahkan pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui gereja kami ini Tuhan, kami bisa terus menjadi berkat ya Tuhan. Melalui pelayanan yang kami berikan, kami bisa terus menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk
keluarga besar kami Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk keluarga besar jemaat GPD Kepaduri Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Mungkin Tuhan kami sedang menghadapi masalah masing-masing dan kami tidak dapat menceritakan kepada siapa-siapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah ini Tuhan. Terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk diri kami masing-masing. Kiranya kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang lain melalui pelayanan kami, melalui perbuatan kami Tuhan. Dan Tuhan yang tolong supaya kita semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton di rumah dan dimanapun mereka berada, bisa aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Luputkan kami dari virus ini Tuhan, Tuhan yang jaga kekebalan imunitas tubuh kami, dan kami bisa sehat selalu Tuhan. Tuhan yang akan sertai kami sehingga kami dapat melewati virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam teman-teman.